Patrick Kluivert bicara empat mata dengan Elkan Bagot. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah berbicara langsung dengan Elkan Bagot. Dia bertanya, alasan sang defender belum bisa memperkuat Garuda. Bagot tidak masuk dalam daftar panggilan timnas Indonesia untuk periode Juni melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini membuat publik bertanya-tanya apa yang terjadi dengan bek berpostur jangkung itu. Kluivert pun angkat bicara soal kenapa dirinya tidak memanggil Bagot ke timnas Indonesia untuk periode Juni 2025. Legenda sepak bola Belanda itu mengatakan kalau sang pemain meminta untuk tidak dipanggil lebih dulu. Pembicaraan itu bahkan terjadi sebelum skuad Garuda melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Elkan Bagot, saya sudah bicara dengannya sebelum laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain, kata Kluivert, dilansir kanal YouTube Timnas Indonesia. Dia bilang takut kehilangan posisinya di klub tempat dia bermain, jadi dia meminta untuk tidak dipanggil, itulah kenapa saya tidak memanggilnya, terang dia. Kluivert menghargai keputusan Bagot. Pelatih asal Belanda itu juga tak ingin ambil pusing karena timnas Indonesia saat ini memiliki cukup banyak bek berkualitas. Sekarang sudah ada pemain lain di posisinya yang tampil baik, dan mereka juga punya kesempatan untuk membuktikan diri, dan mereka sudah membuktikan mereka mampu bermain di timnas Indonesia, ujar Kluivert. Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023. Ketika itu skuad Garuda masih dikomandoi Shin Tae-yong. Sampai kepelatihan berganti ke Kluivert, pemain berusia 22 tahun itu masih tak kunjung merapat ke timnas Indonesia. Adapun timnas Indonesia saat ini sedang menjalani TC di Bali. Rencananya skuad Garuda akan menjalani TC selama 1 minggu dalam memantapkan persiapannya melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 5 hari berselang. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make, 'cause I don't give a fuck what you say. Patrick Kluivert panggil Beckham Putra ke timnas Indonesia, gantikan Septian Bagaskara. Kluivert panggil Beckham Putra ke timnas Indonesia. Pemanggilan dadakan Beckham Putra ini dilakukan karena Septian Bagaskara alami cedera. Dengan begitu, Beckham Putra akan segera mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Bintang Persib Bandung itu akan bergabung dengan 23 pemain timnas Indonesia yang sudah berada di Bali. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain ke timnas Indonesia menjalani TC dalam persiapan melawan Cina dan Jepang dalam 2 laga terakhir Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu jadi krusial karena menentukan nasib lolos ke Piala Dunia 2026. Kluivert mencoret satu nama, yakni Septian Bagaskara, jelang laga itu. Penyebabnya, Septian mengalami cedera. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera, jadi saya memanggil pemain dari tim juara, Persib Bandung, namanya Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di timnas Indonesia, kata Kluivert, dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Legenda Ajax Amsterdam itu mengaku sangat antusias menyambut kehadiran Beckham Putra. Kluivert juga mengakui bahwa winger Persib Bandung itu sangat layak mendapatkan kesempatan untuk bergabung ke timnas Indonesia karena kualitasnya yang apik. Posisi yang ia mainkan adalah posisi yang sangat krusial dan dia bisa bermain sangat baik di antara lini. Dia menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal-hal luar biasa dan saya rasa dia pantas mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri di level tertinggi, ujar Patrick Kluivert. Beckham pada musim ini menunjukkan performa yang ciamik. Tercatat, dia mengemas 7 gol dan 3 assist dari 34 penampilannya bersama Persib Bandung di semua kompetisi. Terlebih, dia sukses mengantarkan Pangeran Biru juara Liga 1 musim ini. Lama absen, Stefano Lillipali kaget lihat kualitas timnas Indonesia.
Pemain yang baru comeback ke timnas Indonesia jelang laga lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Cina dan Jepang, Stefano Lillipali, membeberkan pengamatannya soal kualitas skuad Garuda saat ini. Sebagaimana diketahui, pesepak bola berusia 35 tahun itu sudah lama absen mendapat panggilan ke skuad Garuda sepanjang era kepelatihan Shin Tae-yong. Kini, ia gabung dengan skuad Garuda lagi setelah panggilan pelatih Patrick Kluivert untuk duel round 3 FIFA World Cup 2026 qualifiers awal Juni. Bicara soal kiprah timnas Indonesia, sepanjang masa absennya, Stefano Lillipali mengaku dia tetap mengingat perkembangan skuad Garuda, utamanya dalam sejumlah laga terakhir. Pemain depan Borneo FC itu menilai timnas Indonesia saat ini sudah lebih kuat dibanding sebelumnya, terutama berkat kehadiran sejumlah penggawa diaspora yang berkarir di liga-liga Eropa. Sudah beberapa pertandingan saya lihat sangat bagus, kuat, banyak pemain dari Eropa yang main di kompetisi bagus. Ujar Vano dalam wawancaranya di saluran YouTube resmi Timnas Indonesia. Mereka bisa berkontribusi untuk timnas dan level lebih tinggi dibanding dulu. Itu bagus karena kita main untuk masuk ke Piala Dunia. Tambahnya, tak hanya pemain diaspora, Stefano Lillipali secara khusus juga menyanjung juniornya Marcelino Ferdinand yang merupakan talenta hasil binaan lokal dan kini sedang berkarir di klub Championship Inggris, Oxford United. Mereka sangat bagus, Marcelino juga cetak 2 gol. Itu sangat bagus buat dia, ujar Stefano Lillipali. Dan yang lain, Ivar Jenner juga bagus. Sudah berapa pertandingan dia main bagus. Mereka punya kualitas dan semoga kita ada hasil bagus nanti. Itu yang paling penting. Katanya lagi, Stefano Lillipali menilai kemenangan melawan Cina jadi harga mati buat skuad Garuda jika ingin setidaknya tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri saat ini menduduki peringkat 4 klasemen Grup C dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Jika ingin melaju ke ronde berikut, skuad racikan Patrick Kluivert harus menjaga posisi agar finish sebagai 4 besar. Sangat berat kita main home di GBK dan kita harus menang di sini kalau kita mau lolos atau mau ke round far. Kita harus menang. Kita fokus ke Cina dulu. Itu yang paling penting. Tandas Vano. Dua pemain timnas Indonesia raih trofi di Eropa. Dua penggawa timnas Indonesia, Kevin Dix dan Dean James, berhasil meraih trofi di Eropa bersama klubnya masing-masing. Pemain timnas Indonesia pertama yang meraih trofi di Eropa musim ini adalah Dean James. Pesepak bola berusia 24 tahun itu mengantarkan klubnya, Go Ahead Eagles, jadi kampiun KNVB Cup. Go Ahead Eagles memenangkan final KNVB Cup atas AZ Alkmaar pada akhir April 2025. Go Ahead Eagles menang adu penalti 4-2. Dean James tak bermain di laga final Go Ahead Eagles. Dia absen akibat cedera hamstring, tapi berperan memberi asis kemenangan tim dalam laga semifinal KNVB Cup kontra PSV Eindhoven. Ini menjadi trofi mayor pertama yang dimenangkan Go Ahead Eagles sejak 1933. Kesuksesan di KNVB Cup mengantarkan mereka lolos Liga Eropa musim depan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kevin Dix jadi penggawa timnas Indonesia kedua yang raih gelar musim ini. Dia mengantarkan FC Copenhagen keluar sebagai juara Liga Denmark 2024-2025. Copenhagen memastikan gelar juara usai mengalahkan Nordsjælland 3-0 pada pekan terakhir di Parken Stadium, Minggu 25 Mei 2025. Dix menyumbang 1 gol dari titik putih. Ini menjadi gelar Liga ketiga yang diraih Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Ex-penggawa Fiorentina itu berpeluang menambah gelar di Piala Denmark pada 29 Mei. Kevin Dix dipastikan cabut dari FC Copenhagen selepas musim ini berakhir. Dia bergabung ke klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Kevin Dix dan Dean James kembali ke timnas Indonesia selepas pengabdiannya bersama klub.
Keduanya dipersiapkan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi China dan Jepang.